Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar Anda sekalian? Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas satu materi yang menarik terkait dengan sejarah, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Ini berada pada bab ke-13, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita mengawali perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat materi akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ini ada 3 poin, yaitu motivasi, materi, dan tugas. Mari kita lihat motivasi dalam video kali ini. Ini sebuah hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan keutamaan menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Masya Allah, anak-anak sekalian, para penuntut ilmu, semoga dengan niat kita untuk senantiasa belajar meskipun di masa pandemi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan, memberikan kemuliaan kepada kita semua sebagai orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, dan semoga Allah memudahkan kita menuju ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, peta konsep pembelajaran kita yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, di mana di dalamnya ada 3 hal yang penting kita pahami. Yang pertama adalah pemerintahan Bani Abbasiyah, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan kebudayaan. Setelah kita pelajari, tentu yang akan kita tarik dari semuanya adalah hikmah yang dapat diambil dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Mari kita lihat satu persatu. Anak-anak sekalian, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah berawal dari terjadinya pemberontakan di seluruh negeri pada abad ke-7. Hal ini mengakibatkan terjadinya perang antara pasukan Abdul Abbas dan Marwan bin Muhammad dari dinasti Umayyah, yang dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya Syria, berakhirlah masa dinasti Umayyah dan bangkitlah dinasti Abbasiyah. Kemudian pada bulan Zulhijjah 1132 Hijriah, Marwan Khalifah Umayyah terbunuh di Fustat, Mesir. Kemudian Daulah Abbasiyah resmi berdiri. Jadi anak-anak sekalian, yang kita paham bahwa dalam Islam pemimpin pertama adalah Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Setelah beliau meninggal, wafat, digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, itu lanjut dengan berdirinya Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah.
Nah, setelah dinasti Umayyah runtuh, maka berdirilah Daulah Abbasiyah. Nah, itulah terkait dengan sejarah singkat Daulah Abbasiyah. Nah, pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pendiri Daulah Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung cukup panjang, dari tahun 132 Hijriah yang bertepatan dengan 750 Masehi sampai 656 Hijriah yang bertepatan dengan 1256 Masehi. Ini berlangsung kurang lebih 500 tahun lamanya, ya, termasuk cukup panjang dalam sejarah Islam. Baik ananda sekalian, pemerintahan Daulah Abbasiyah di bawah pemerintahan Muhammad bin Ali Abbas, gerakan Bani Abbas dilakukan dalam dua fase, yaitu fase sangat rahasia serta terang-terangan atau pertempuran. Pemerintahan Khalifah Abbasiyah dibantu oleh wazir atau perdana menteri. Jabatannya disebut wizarat. Ya, wazir berkuasa penuh untuk memimpin pemerintahan. Adapun yang membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara adalah sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitabah. Nah, pemerintahan khalifah yang kedua, jadi khalifah pertama tadi adalah Abdullah As-Saffah, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yakni Baghdad. Jadi ibu kota dipindahkan oleh Khalifah Al-Mansur ke kota Baghdad. Al-Mansur juga melakukan konsolidasi dan penertiban di pemerintahannya, yaitu dengan membuat dewan eksekutif dan yudikatif. Ananda sudah pelajari pada mata pelajaran PPKN, ya, apa itu eksekutif dan apa itu yudikatif. Pada bidang pemerintahan, ia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh, Persia. Ia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara. Ia menunjuk Muhammad ibnu Abdurrahman sebagai hakim. Pada masa Al-Mansur, jawatan pos mendapat tugas tambahan, yaitu menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah, dan para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat pada khalifah. Pemerintahan khalifah ketiga, yaitu Khalifah Al-Mahdi. Tadi Al-Mansur, sekarang Al-Mahdi. Pada masa Khalifah Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Selain itu, transit perdagangan antara timur dan barat juga banyak membawa kekayaan Basrah menjadi pelabuhan. Masya Allah, anak-anak sekalian, daerah kita adalah daerah pertanian. Salah satu cara untuk meningkatkan pertanian yang ada di daerah kita sebenarnya adalah dengan membuat irigasi. Tentu hasil dari pertanian akan lebih meningkat. Kemudian pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi mengalami masa keemasan.
Ananda sekalian perlu pahami bahwa setiap periode-periode pemerintahan itu selalu ada masa keemasan, ya. Sementara pada masa Khalifah atau Daulah Abbasiyah, masa keemasannya itu ketika dipimpin oleh Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Harun ar-Rasyid memiliki sifat yang adil dan jiwa sosial yang sangat tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan, ia mendirikan layanan kesehatan, mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan kedokteran, dan farmasi. Pada pemerintahannya sudah ada 800 orang dokter. Ia juga membangun tempat permandian umum. Ya, ini sudah menjadi sebuah bukti bahwa sangat luar biasa perkembangan Islam pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Ya, permandian umum, ya, itu bukanlah sebuah kebutuhan pokok, tetapi pada masa itu sudah dibangun juga. Sehingga sekali lagi menjadi bukti bahwa memang pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun adalah masa keemasan umat Islam pada saat itu. Sedangkan pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, ia lebih memperhatikan masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada masanya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan dan ia mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan sekaligus berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan besar. Masya Allah. Kemudian pemerintahan Khalifah Al-Mu'tasim pada tahun 833 sampai 842. Pada masa pemerintahannya, ia memberi peluang besar pada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Mereka menjabat sebagai tentara pengawal. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit profesional. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kita lihat pemerintahan Bani Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Jadi ada 5 periode pada masa dinasti Abbasiyah. Periode pertama tahun 132 sampai 232. Berarti kurang lebih 100 tahun kalender Hijriah. 750 sampai 847 Masehi. Disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Yang kita ketahui bahwa di Baghdad itu adalah berdekatan dengan pengaruh Persia. Makanya yang berpengaruh di sini adalah Arab dan Persia. Periode kedua pada tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Di sini sudah ada pengaruh Turki, ya, di mana Turki memiliki pengaruh besar pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemudian periode ketiga pada tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi, 1055 Masehi. Masa dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah disebut masa pengaruh Persia kedua. Pada periode keempat tahun 447 sampai 490 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Hijriah Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah yang disebut pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Saljuk Raya atau Salajika Al-Kubra atau Saljuk Agung. Kemudian periode kelima merupakan periode terakhir pada tahun 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi, masa Khalifah bebas pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif
di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Itulah 5 periode pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, kita lihat pada peta ini, tumbuh suburnya ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah berpusat di Baghdad pada abad ke-8. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial, ya, seperti membangun rumah sakit, ya, membangun lembaga pendidikan kedokteran dan yang lainnya, lembaga farmasi, ya, membuat obat. Kemudian perkembangan ilmu pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah perkembangan ilmu nakli. Ya, ilmu nakli itu adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, atau sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada ilmu tafsir, ya, di mana di sini para mufassir yang masyhur ada Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, Al-Sudah, Abu Bakar Asma, dan Abu Muslim Muhammad. Kemudian ilmu hadis, pengumpulan dan pembukuan hadis dimulai sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Tokoh yang paling terkenal adalah Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis sebanyak 72.557 hadis, dan 4.000 hadisnya terbukti sahih terkumpul dalam buku Sahih Bukhari. Jadi pengumpulan, ya, pembukuan hadis-hadis itu yang kita kenal sekarang adalah hadis riwayat Imam Bukhari itu pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian ilmu kalam. Faktor munculnya ilmu kalam ada 2, untuk membela Islam dengan bersenjatakan filsafat, dan semua masalah agama telah berkisar dari pola rasa kepada akal dan ilmu. Kemudian yang keempat adalah ilmu tasawuf. Inti ajarannya adalah tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Tokoh dari ilmu tasawuf ini adalah Al-Ghazali dan Al-Hallaj. Kemudian yang kedua adalah perkembangan ilmu akliyah, ilmu terkait dengan akal, yaitu ilmu filsafat. Tokohnya adalah Al-Kindi atau Abu Yusuf Ibnu Ishaq, dengan sistem pemikiran beraliran eklektisisme dengan pola neo-platonis atau Plato Aristoteles. Kemudian Al-Farabi keturunan Suriah. Yang kedua adalah ilmu kedokteran. Ilmuwan muslim pada bidang ini adalah Al-Hazin, Ahli Mata, Ibnu Sina, At-Tabari, dan Ar-Razi. Ya, pada bidang ilmu matematika, tokoh cendekiawan Islam di bidang matematika adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini adalah penemu huruf 0, ya, angka 0, yang dengan bukunya Algebra, Geometri Ilmu Matematika. Kemudian Umar bin Farukhan, bukunya Quadripartitum, ya. Kemudian ada Banu Musa, ilmu mengukur permukaan datar dan bulat. Inilah 3 tokoh terkenal, tokoh cendekiawan Islam di bidang matematika. Kemudian ilmu astronomi. Ilmuwan muslim pada bidang ini adalah Al-Farak dengan bukunya yang berjudul Al-Harkat, As-Samawat, Al-Jamawi, dan lain-lain. Kemudian ilmu sejarah dan geografi. Dalam bidang ini tokoh yang terkenal adalah Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Al-Waqidi, Ibnu Qutaibah, dan At-Tabari. Sedangkan dalam bidang geografi ada Al-Yaqubi dengan karyanya Al-Buldab dan Ibnu Harzabah.
Perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Tadi adalah perkembangan ilmu pengetahuan, sekarang kebudayaan. Apa kebudayaan yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah? Yang pertama, bahwa kota Baghdad merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Ja'far al-Mansur pada tahun 574 sampai 775 Masehi. Pada tahun 762 Masehi, kota ini terletak di tepian sungai Tigris. Kemudian kota Samara letaknya di sebelah timur sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Kota kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di segala aspek seperti administrasi wilayah, pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan industri, islamisasi pemerintahan, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, filsafat Islam, teologi, hukum fikih dan etika Islam, sastra, seni dan penerjemahan, serta pendidikan. Kesenian arsitektur meliputi bidang pendidikan dasar atau kutab, menengah dan perguruan tinggi, perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik dan arsitek. Masya Allah, sangat banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang dicapai pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, dari semua materi yang tadi yang telah saya jelaskan, hikmah yang dapat diambil dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, yang pertama, sebagai referensi untuk belajar sejarah Islam. Banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa memotivasi kita, ya, bisa kita jadikan sebagai ibrah pendidikan. Namun kadang-kadang kita tidak pernah membacanya sehingga kita tidak tahu. Maka darinya itu, ini dinasti Abbasiyah adalah salah satu referensi untuk belajar sejarah Islam. Yang kedua, untuk mempertimbangkan ilmu sekarang, ya, dengan ilmu masa lampau, ya, bagaimana kemampuan dari para ilmuwan dahulu dengan sekarang. Ya, tentu kita ingin senantiasa meningkatkan ilmu yang kita miliki. Sebagai contoh individu teladan bagi kita, salah satu contohnya adalah Harun al-Rashid, bagaimana dia mampu mendirikan atau memimpin Islam dengan sangat baik sehingga mencapai puncak keemasan pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang keempat, mengetahui mengapa mereka bisa maju dan bisa hancur. Ya, Anda bisa juga mencari referensi, ya, kenapa dinasti Abbasiyah bisa maju dan pada masanya nanti kenapa juga dia bisa hancur. Dengan demikian, hikmah yang besar yang akan kita dapatkan ketika kita sudah mampu memahami mengapa ia bisa maju dan mengapa ia bisa hancur. Menyempurnakan pemikiran kita tentang Islam. Yang keenam adalah memberikan wawasan luas tentang ilmu-ilmu Islam. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan keinginan untuk menuntut ilmu agama maupun ilmu lainnya seperti yang dijelaskan pada materi tadi. Jadi itulah 7 hikmah yang diharapkan Ananda bisa termotivasi untuk senantiasa belajar tentang sejarah Islam. Selanjutnya adalah tugas. Yang pertama adalah carilah hadis tentang perintah menuntut ilmu minimal 3. Ya, banyak sekali di Google, sisa kita share. Silahkan dicari, kemudian ditulis di bukunya. Setelah itu difoto dan dikirim ke WA saya. Kemudian carilah tokoh-tokoh dinasti Abbasiyah beserta capaian prestasi atau kebijakan selama memerintah. Ini Anda silakan cari minimal 2 ya, minimal 2 dari sekian banyak khalifah atau pemimpin dari dinasti Abbasiyah, kemudian disertai dengan apa prestasi yang dicapai pada masa itu. Misalnya sebagai contoh, Al-Mansur tadi dia memindahkan ibu kota ke Baghdad, ya, dari ibu kota sebelumnya.
Itulah barangkali materi kita pada video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita, dan selamat mengerjakan tugas. Kami tunggu secepatnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.